Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang penjelasan matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, di mana pada kesempatan ini kita masuk pada matan yang kedua. Matan yang kedua berbunyi, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bitaufiqillahi innallaha wahidun la syarikalah. Kami mengatakan tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah, di mana kami dalam keadaan yakin dengan taufik Allah. Innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah adalah esa, tidak ada sekutu baginya. Dikatakan oleh Imam At-Tahawi bahwa kami mengatakan tentang tauhidullah, naqulu fi tauhidillah, yakni berkeyakinan di dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah wal akhwat, saudara sekalian yang berbahagia, tauhid dari segi bahasa adalah bentuk masdar, bentuk ketiga dari kata wahada, yaitu apabila sesuatu dijadikan menjadi satu. Apabila sesuatu dijadikan menjadi satu. Adapun dari segi syar'i, tauhid ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tauhid oleh para ulama membaginya menjadi 3 bagian. Ini berdasarkan penelitian dan pengkajian tentu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah yang ditetapkan oleh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan siapa yang menambah bagian keempat atau yang kelima, maka tambahan tersebut adalah dari dirinya sendiri. Karena para imam kaum muslimin membagi tauhid menjadi 3 bagian berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Bahwa semua ayat Al-Quran dan hadis-hadis dalam masalah akidah tidak keluar dari 3 bagian itu, dari 3 tauhid yang telah disepakati oleh ulama. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yakni mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatannya, seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Maka tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Karena al-uluhiyah maknanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintainya, dengan takut terhadapnya Subhanahu wa taala, dengan menaati perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Maka itu adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala
dengan amal perbuatan hamba-hambanya sebagaimana Allah syariatkan untuk hamba-hambanya. Dan adapun tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, ialah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya atau apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyucikannya dari segala yang dia sucikan dari dirinya dan disucikannya oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa celah dan kekurangan. Maka semua ayat yang berbicara tentang perbuatan Allah sesungguhnya itu adalah tauhid rububiyah. Semua ayat yang berbicara tentang ibadah, perintah Allah Subhanahu wa taala dengannya dan mendakwahkan kepadanya, maka semua itu adalah di dalam lingkup tauhid uluhiyah. Dan semua ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lingkup tauhid al-asma wa as-sifat. Karena itu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga bagian tauhid ini yang paling ditekankan darinya adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Karena inilah yang merupakan misi dakwah semua para rasul Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Ditegakkannya syariat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah agar Allah Subhanahu wa taala sajalah yang disembah dan agar penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Adapun tauhid rububiyah, di dalamnya termasuk tauhid asma wa sifat, tidak diingkari oleh seorang pun. Allah menyebutkan di dalam banyak ayat di mana orang-orang yang kafir mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Mencipta dan Maha Memberi rizki. Mereka mengakui bahwa Allah adalah yang Maha Menghidupkan, Maha Mematikan, mengatur alam semesta. Orang-orang yang tidak berislam sekalipun mengakui itu. Mereka sama sekali tidak menentang semua hal tersebut. Dan apabila hanya jenis ini yang diyakini oleh seseorang, saudara sekalian, maka ini belum memasukkan dia ke dalam Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi manusia yang mengaku dan mengikrarkan tauhid rububiyah, dan beliau menghalalkan darah serta harta mereka. Sedangkan tauhid rububiyah ini cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Niscaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerangi mereka seandainya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu cukup dengan tauhid rububiyah ini, dengan hanya mengakui bahwa Allah yang mencipta, hanya mengakui bahwa Allah yang Maha Mematikan, menghidupkan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerangi mereka, orang-orang kafir Quraisy di Makkah pada saat itu. Bahkan seorang Rasul pun tidak perlu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini menunjukkan bahwa yang dituntut dan dimaksud dengan tauhid adalah yang paling utama adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Benar-benar kita beribadah hanya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sembahan-sembahan kepada patung, kepada berhala, dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya apabila Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya saja, Allah mengingatkan hamba-hambanya kepada langit dan bumi, mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur semua urusan hamba-hambanya. Semua itu sebagai bukti nyata akan tauhid uluhiyah ini, dan sebagai suatu pengharusan bagi orang-orang yang mengingkarinya untuk mengakui tauhid uluhiyah ini. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyebarkannya, untuk mendakwahkannya. Dan
Ikhwal akhwat sekalian, sebagian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan qulu la ilaha illallah. Katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu kemudian diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Lalu mereka berkata sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, orang-orang musyrik Makkah pada saat itu, qulu la ilaha illallah, katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka mereka mengatakan aj'al al-alihata ilaha wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Makkah pada saat itu merasa heran ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka bahwa hanya ada satu Tuhan, dan mereka mengatakan bahwa mengapa dia, yakni maksudnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa menjadikan Tuhan itu hanya satu saja. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Sad ayat ke-5. Bahkan lebih terang benderang lagi Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 45. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun." Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, maka kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, maka mereka tiba-tiba bergembira atau bergirang hati mereka. Itulah orang-orang karakter masyarakat Makkah pada saat itu sebelum diutus Rasulullah SAW. Bahkan ketika diutus Rasulullah SAW dan Rasulullah menyampaikan perkara itu, maka mereka mengatakan bahwa masa hanya satu Tuhan, bukankah itu adalah sesuatu yang aneh menurut mereka. Dan ketika mengatakan bahwa hanya satu Tuhan, maka mereka merasa kesal, merasa benci dan jengkel kepada Rasulullah. Tetapi ketika mereka mendengarkan perkataan bahwa Tuhan itu banyak, maka mereka bergembira. Akan tetapi, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada umat ini agar supaya menyembah hanya kepada satu Tuhan, agar supaya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. A'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni taghut. Demikian juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, semua ayat yang memerintahkan dan menyeru kepada tauhid uluhiyah, dan semua rasul menyeru dan memerintahkan umat mereka untuk kepada tauhid uluhiyah, dan melarang mereka untuk syirik, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dituntut
dan menjadi tujuan serta maksud dari tauhid itu. Inilah yang juga dimaksudkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi innallaha wahidun la syarika. Kami mengatakan tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di mana kami dalam keadaan yakin dengan taufik Allah, sesungguhnya Allah adalah esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.